Waalaikumsalam. Untuk Teh Eis ya. Anaknya 3,5 tahun. Sering dibacakan buku tapi suka nggak fokus. Iya Mbak. Iya Teh ya. Umur segitu itu memang anak fokusnya masih sebentar ya, belum lama gitu. Jadi kalaupun misalnya dia sudah tidak mau gitu, ya sudah berhenti gitu, jangan dipaksain. Nanti malah anak bikin gak mau lagi gitu ya. Jadi ini harus fokus ke prosesnya, nikmati prosesnya. Jangan ada target harus selesai satu buku, jangan. Anaknya masih kecil soalnya. Yang penting prosesnya menyenangkan itu ya, harus dinikmati. Oke baik, untuk Mama Lisa. Mama Lisa putranya 7 tahun, senangnya buku aktivitas ya. Menurut saya tidak apa-apa, lanjutkan saja. Mungkin solusinya bisa diberikan buku mix gitu ya, mix antara buku yang ada aktivitasnya dan ada semacam pengantar atau ceritanya gitu, walaupun nggak banyak gitu. Jadi dia biar juga membaca ceritanya dan mengerjakan aktivitasnya gitu ya Mama Lisa. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam Mbak Nita. Sama dengan siapa tadi, Mbak Elis ya, putranya itu baru 2 tahun ini ya. Sama, jadi kita itu harus menikmati proses saat membacakan buku bersama anak. Tidak apa-apa, cuma sebentar juga. Yang penting sehari ada kegiatan membacakan buku gitu ya. Tidak apa, pokoknya fokuskan ke prosesnya harus menyenangkan. Gak apa-apa anak tidak selesai satu buku, tidak apa-apa ya. Terus bukan harus selesai kalau untuk membacakan buku itu ya, tidak, bukan untuk, apalagi untuk anak yang baru 2 tahun. Terus anak saya sukanya dibacain buku fantasi, misalnya Tokoh Beaver. Tidak apa-apa, anak-anak kan masih imajinasinya masih ini terus berkembang gitu ya. Dan juga kita harus menstimulasi daya imajinatifnya itu memang gitu. Jadi membayangkan tokohnya seperti apa gitu-gitu ya. Tidak apa-apa, menurut saya Fable ya itu ya, cerita Fable. Tidak apa-apa Teh. Selanjutnya pertanyaan dari siapa ini? Ini tentang di halaman 11 PDF materi apa itu AR. AR itu aplikasi ya, aplikasi augmented reality. Bisa di download kayaknya. Ada beberapa buku yang memang menyediakan aplikasi ini agar bisa dilihat di HP sehingga bentuknya menjadi 3D gitu ya. Terus yang kedua, membuat buku selain kertas HPS. Bisa pakai karton juga, karton terus digambarin, terus dikasih clipping, foto-foto, terus diceritakan ke anak, itu juga kan sudah merupakan buku yang menarik. Terus yang ketiga, 5 jenis buku. Ada buku yang terbuat dari kain. Masuk mana di antara 5 tadi? Yang kain itu yang bentuknya sepatu itu ya kayaknya. Yang bentuknya sepatu itu kain. Ya, terus sebentar. Untuk nomor 4 dari Mbak Martika ya. Ini pertanyaannya borongan ya. Oke. Ini sebenarnya berkenaan dengan tadi saya bilang ya, kehati-hatian orang tua dalam memilih buku. Ya seperti ini juga termasuk salah satunya. Jadi harus dilihat dalamnya itu apakah ada benda-benda yang memang tidak seharusnya dilihat anak, atau adegan-adegan yang misalnya terlalu gore gitu ya, ada darah atau apa, itu kan tidak baik untuk anak. Sebaiknya jangan dibeli gitu ya. Bisa membuat cerita Nabi Ismail tanpa ada pedang atau apa gitu. Ada buku yang tidak memperlihatkan pedang gitu ya. Cari yang paling aman gitu ya.
Lanjut Mbak Martika lagi nih, nomor 5 nih. Bagaimana mendidik anak dengan cara yang waras tanpa membentak untuk anak di bawah 4 tahun. Oke, sebaiknya yang pertama dibenahi adalah kita sendiri sebagai ibunya. Apa sih tujuan kita menyediakan buku gitu ya di rumah itu untuk anak kan? Jadi biarkanlah anak melakukan apapun gitu. Ingatlah anak lebih istilahnya gini ya kasarnya. Anak lebih penting ya kan daripada sekedar buku kan. Buku itu bisa dibeli lagi. Kalau hati anak sudah hancur dengan bentakan, ingat ya, satu kali membentak itu bisa memutuskan, mencerai-beraikan saraf otak di anak. Itu ya menurut penelitian. Jadi sebaiknya kita harus menyadari dulu niat kita dari awal, benahi dulu ya. Terima kasih. Dilanjut dengan pertanyaan dari Mbak Feni ya. Anak capaian target anak gitu ya. Saya sih belum pernah membaca atau mendengar ya. Tetapi memang banyak kasus anak yang bisa baca tapi tidak ngerti gitu ya, tidak ngerti maksudnya. Makanya itulah pentingnya membacakan buku pada anak sejak dini. Jadi kita itu sebagai orang tua harus terbiasa membacakan buku, terus dengan intonasi yang terus yang kita buat gitu ya, diulang-ulang gitu hingga anak sampai paham. Terus di terakhir selesai membacakan buku, kita juga mereview pertanyaan-pertanyaan, paling tidak ada 5 pertanyaan misalnya. Siapa tadi tokohnya? Kenapa sih ini kok bisa begini? Gitu-gitu. Jika anak bisa menjawab 5 pertanyaan Bunda, berarti dia sudah paham. Begitu ya. Pertanyaan dari Mbak Dita ya. Waalaikumsalam. Usia anak 3,5 tahun. Cara membacakan buku yang bilingual. Menurut saya, hal pertama yang harus diperhatikan adalah anak paham atau tidak kalau dibacakan dalam bahasa Inggris. Kalau untuk anak saya bahasa Indonesia aja umur segitu belum paham gitu, belum begitu paham gitu ya, belum banyak kosakatanya. Jika paham ya tidak apa-apa dibacakan gitu. Tapi sebaiknya yang memang dipahami anak. Terima kasih ya Mbak Dita. Waalaikumsalam Mbak Risa. Efek negatif membaca e-book untuk balita. Kalau saya sih lebih suka membaca buku gitu ya, bukan e-book. Nggak tahu ya. Bagi saya lebih nyaman buku gitu daripada e-book ya. AR kesehatan mata. Tidak sepertinya tidak, soalnya kan justru HP-nya yang dideketin ke buku dan anak melihat HP-nya agak jauh juga bisa gitu ya. Terus juga nggak lama biasanya, karena kan nggak banyak juga biasanya yang bagian-bagian yang di AR-nya ya, karena kan memang juga buku yang ada aplikasi AR-nya juga dibatasi untuk aplikasinya, karena jadinya nanti mahal bukunya gitu ya. Terus bagaimana tips agar anak dicap ke kutu buku oleh temannya? Tidak masalah, menurut saya bagus, malah anak sudah buat dia bangga aja. Kasih pujian kepada anak, kasih semangat gitu ya, bahwa kamulah yang terbaik gitu ya, terutama bagi kedua orang tuanya yang pasti. Nah ini dari Mbak Ulan, mamanya Rafa, anaknya 18 bulan, suka memainkan buku. Gak apa-apa, menurut saya bagus malah. Gak apa-apa, tidak masalah. Anak juga belum bisa baca kan, paling coba lihat gambar-gambarnya. Tapi ya disortir, mungkin gambarnya ada yang kurang baik bagi dia,
ya disimpan gitu ya, jangan didekatkan dengan dia. Pokoknya buku-buku yang memang cocok untuk anak aja yang disediakan dekat anak-anak gitu ya. Dilanjut ke siapa ini? Oh iya, gak ada namanya ya. Oh, Mbak Astri, oke. Untuk anak usia 5 tahun, cara mulai mencintai buku bagaimana? Terus masalah budgeting, oke. 5 tahun ya, memulainya seperti saya bilang tadi. Jika anak sudah terpapar sama game misalnya, atau yang lain yang lebih membuat dia menyenangkan, berarti kita harus menyediakan bukunya juga yang memang menarik gitu, yang paling bagus, yang memiliki apa ya, spesifikasi unik gitu ya. Misalnya ada aplikasi augmented reality itu gitu, jadi bisa di-scan pakai HP, terus bentuknya jadi 3D gitu ya. Itu kan bagus ya. Jadi ada kolaborasi dengan HP, dengan handphone, pakai barcode gitu biasanya, atau ada bunyi-bunyian dari buku, atau bisa dibaca dengan e-pen gitu-gitu ya. Itu kan teknologi juga. Nah, untuk budget, saya sendiri tergantung keluarga masing-masing ya kalau budget. Istilahnya gini, kalau saya sih mungkin lebih memprioritaskan gitu loh. Intinya lebih memprioritaskan membeli buku daripada yang memang yang lain-lain yang tidak terlalu penting gitu ya. Saya lebih 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 mau membeli buku gitu. Tapi ya disesuaikan dengan keuangannya masing-masing ya. Jika setiap bulan bisa ya beli aja, bagus malah. Nanti bisa punya perpustakaan mini di rumah kan anak-anak. Jadi terbiasa dengan buku, dilihat ada buku, dekat dengan buku. Terus juga penempatan buku juga jangan jauh-jauh ya, jangan di atas susah dijangkau sama anak, tapi harus di bawah, misalnya dekat dengan televisi kalau ada televisi ya. Jadi yang gampang diambil gitu ya, Teh.